Orang itu manggilnya Duta Salon Seven. Kalau buka topi kayak duta ya Iya, memang iya. tadi. Oke. Dan bila Duta Salon esok Seven. copyright. Saya masuk ke SMA itu gara-gara bukan karena banyak orang pintar atau banyak apa. Masuk ke SMA salah satu di Garut itu gara-gara di SMA itu banyak artis-artis underground Garut. Awal mula Ibnu Dijenggot saya itu sangat senang dengan sunah-sunah Nabi itu kan banyak. Masya Allah. Sunnah yang paling saya senangi, sunnah yang paling saya sukai adalah jenggot. Gimana caranya supaya saya tuh tertahan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Salah satunya harus ada atribut yang malu ku atribut. Kelihatan sama guru olahraga. Itu si Ibnu kunaon bukna kikituan cenah. Duduk. Tema-temanya kalau pangrok kan I hate school, I hate study, I hate rule, I hate teacher. Wah, pokoknya kayak gitu. Gogok nu karena itunya kalaluan. Bahkan orang-orang taunya Ibnu Dijenggot tuh orang Malaysia. Ternyata di dunia per-peran juga ada perebutan antara Indonesia dan Malaysia gitu. Gara-gara gua lihat lagu lu kok gua jadi mau sholat. Wah, ya bukan anak ngaji nih. Harapan untuk karya, mudah-mudahan lagu ini jadi jariah kebaikan. Amin. Jadi orang yang dengar lagu ini mengingatkan kepada Tuhannya, Amin. bukan melenakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. Hari Sabtu ya. Selamat hari Sabtu untuk warginet selalu sehat, selalu bahagia, selalu happy pokoknya. Hari ini kembali lagi spesial bersama narasumber. Kebetulan ini musisi besar ya. Musisi besar. Kalau walaupun badannya tidak besar ya, tapi secara prestasi dalam hal bermusik ini sudah besar sekali. Kita kedatangan Duta Salon. Nggak ada Kang. Saya Duta Salon Seven. Duta Salon Seven hari ini. Nggak bohong warginet, ada Kang Ibnu Dijenggot. Langsung kalau dibuka topinya jadi Kang Ibnu ya. Kalau dibuka jadi Sela, kalau pakai topi jadi Kang Ibnu. Nah gitu. Kalau dibuka jadi Duta, kalau dipakai topi jadi ITJ. Sela jadi Duta ya. Jadi ITJ itu singkatan, bukan ikatan ya, tapi Bukan. Ibnu Dijenggot ya. Iya. Kang Ibnu, apa kabar Kang Ibnu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Kang sehat sekali walaupun tadi terjebak macet di bawah ya karena sedang ada yang hajat. Masya Allah. Kang, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, aku penasaran nih dengan aku baru tahu juga nih, kebetulan baru kenal dengan Kang Ibnu juga ya. Aku kurang jauh nih mainnya. Mungkin kenalan juga deh sama warginet yang ada di rumah Kang. Sapa-sapa dulu silahkan boleh. Assalamualaikum baraya sadaya, tepang deui sareng abdi Ibnu Sabantea, reperti Garut anu terasa kota ngajaga ieu semangatna orang Sunda. Wah, Apangkeun nabi abdi Ibnu aka ITJ alias Ibnu Dijenggot asli Garut. Asgar ya. Dan alhamdulillah mungkin udah lama berproduksi di musisi. Langsung kelihatan, langsung ketahuan ketika perkenalannya pun langsung nge-rap ya. Berarti ini Nge-rap ya. seorang rapper dari Garut, asli dari Garut juga ya Kang. Asli Garut. Tapi melihat dari namanya Ibnu Dijenggot, penampilannya ada jenggotnya. Itu apakah memang diambil dari sana si namanya atau dari mana nih sebelumnya Kang? Ya pasti itu pertanyaan pertama setiap orang mau wawancara. Betul. Setiap ada wawancara pasti pertama sekali pertanyaan itu, kenapa namanya Ibnu Dijenggot? Salah satunya tadi memang saya berjenggot. Tapi awal mula Ibnu Dijenggot, saya tuh sangat senang dengan sunah-sunah Nabi itu kan banyak. Masya Allah. Sunnah yang paling saya senangi, sunnah yang paling saya sukai adalah jenggot. Kenapa tidak? Gitu saya pakai nama panggung aja Ibnu Dijenggot. Oke. Jadi berarti banyak orang yang kenal Ibnu tuh ITJ gitu ya, ITJ. atau Ibnu tuh rapper yang ada jenggotan gitu karena ya. memang saya sangat senang sunnah Nabi yang jenggot gitu. Iya. Kenapa Kang alasannya sangat senang? Nggak tahu ya, senang aja. Dulu pernah pesantren. Dulu tuh pingin banget berjenggot sebelum ada jenggotnya, pingin jenggot. Pas ada berjenggot senang sekali. Jadi senang aja we, itu kayak orang-orang senang terhadap sesuatu gitu. Kalau pada sunnah pasti setiap orang punya kesenangan terhadap sunnah tertentu. Kalau saya senang dengan jenggot, ya udah. Itu menarik loh. Maksudnya apakah memang karena simpel kali ya? Tumbuh sendiri. Tapi sebenarnya ada alasan religinya juga dulu. Kenapa ketika tuh? pas waktu hijrah sebetulnya. Jenggot kan salah satu atribut agama, atribut Islam. Dulu ketika transisi dari ya dalam tanda kutip baung ke bawah penuh bager kayaknya
gimana caranya supaya saya tuh tertahan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Salah satunya harus ada atribut yang malu ku atribut gitu. Oh iya. Jadi ada apa ya yang tadinya kayak benteng pembeda gitu lah ya, dari bader ke bager teh ada ya Kang ya. Sama ada barrier lah. Jadi ketika mau melakukan sesuatu teh malu gitu ya dengan ya, dulu tuh wah ini bagus juga buat penahan ketika melakukan sesuatu yang gak disukai Tuhan gitu ya. Dulu gitu, akhirnya sampai sekarang masih tetap. Masya Allah. Enak, Berarti nikmat gitu. berarti dari mulai berjanggut nih, dari mulai tumbuh ya, dari mulai balik tuh gak pernah ini kosong janggutnya. Sampai lewat kuliah belum pernah dipotong. Setelah lewat kuliah coba dipotong, tapi dengan ada keterangan juga cukup segenggam dipotongnya, nggak sampai habis. Kan kadang-kadang boleh dipotong tapi segenggam. Segini gitu. Itu. Berarti nggak pernah melihat kan Belum sampai habis. Ibnu nggak ada nih janggutnya. Nanti nggak jadi Ibnu jenggot lagi. Iya benar-benar. Selain itu ya, selain karena stage name juga ya Ibnu jenggot, tapi memang ada ada arti kuat lah untuk Ibnu sendiri ya. Betul. Dari si jenggot itu seperti apa. Nah tadi Kang ngomongin masalah kalau kita ngomong masalah hijrahnya Ibnu juga nih. Ibnu dengan Akang, ember. Ibnu ini dengan hijrahnya tadi terus masuk ke dunia rap nih. Kita kan rata-rata tahu rapper-rapper itu swag segala macam. Bragging ya. Gitu. Benar. Kadang ada ember bajunya tuh kayak Gararede gitu ya kalau rapper tuh ember. Kayak gitu Kang. Nah, apa yang memutuskan Akang tuh masuk ke dunia rap Kang dengan latar belakang Akang yang kita tahu ya, dengan ya terlihat seperti duta sela. Gimana Kang itu Kang? Panjang ya. Sangat panjang. Karena berkarir itu dari tahun berapa Kang? Suka musik dari SMP, dari kelas 2 SMP saya suka musik. Oh, udah suka musik dari kelas SMP. Kelas 2 SMP sangat suka. Enggak usah disebutin tahunnya ya, kejauhan. Bisa kelihatan umurnya. Ya. Disebutin tahun mau ya udah. Kelas 2 SMP sangat suka musik, mulai menyukai musik, dan awal pertama suka musik itu lagu-lagu rap. Disitulah kelas 2 SMP. Langsung suka lagu-lagu rap tapi belum menjadi pelaku. Masih suka lagu band. Justru sukanya lagu rap tapi menjadi pelaku bandnya tuh band underground dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMA. Jadi dulu band-bandan Drummer Killer. Untung kita punya drumnya di studio. Kalau punya kayaknya bakal main dulu nih. Betul. Drummer. Jadi main band lah sampai kelas 3 SMA. Nah, di kelas 3 SMA itu transisi. Kan kalau anak-anak band tuh anak-anak band jadul lah ya. Dulu nongkrong, alkohol, ya begadang segala macam lah gitu ya, dunia remajanya zaman dulu. Nah, transisi kelas 3 SMA, 2 SMP sampai 3 SMA tuh semuanya aktivitas ngeband gitu. Sampai dulu kan ngebandnya tuh di salah satu SMA. Saya masuk ke SMA itu gara-gara bukan karena banyak orang pintar atau banyak apa. Masuk ke SMA salah satu di Garut tuh gara-gara di SMA itu banyak artis-artis underground Garut. Gitu. Oh, jadi karena bukan ngelihat ini SMA favorit, bukan, tapi karena ada band gitu ya. Di situ banyak artis-artis underground tuh. Saya mau ke SMA itu gitu. Masuklah ke sana akhirnya. Akhirnya kan saya gaya style dulu punk rock tuh dulu. Punk rock yang dulu ya, bukan yang sekarang agak beda. Punk rock tuh sekarang ada grup punk rock yang legend, Tutab, Siliwangi tuh. Mungkin anak-anak sekarang belum pernah enggak tahu. Tutab tuh singkatan. Apa tuh? Hai ujing, hai bangun hai. Itu teh singkatan. Cek aja nanti Instagram. Tapi emang mereka legendnya zaman dulu. Kita punk rock Garut ya. Itu legend. Dulu idolanya ke punk rock. Sampai ke gaya punk rock tuh dibawa ke sekolah, ke SMA. Ini botak lah ya. Di Mohek gitu. Satu waktu ini udah mulai lewat lah. Dilewat ya kelas 3, kelas 1, 2 lewat. Mulai ke kelas 3 mulai transisi. Akhirnya pas satu waktu lagi main basket. Segalanya di Jepang basket gitu ya suka semuanya. Basket, ikut klub basket di SMA. Karena di Mohak ini rambut gini, toengok kayak gitu. Dari jauh. Kebayangnya eta lamun balon bakal pepes sih ada pitunya kena rambutnya. Tapi di sekolah itu enggak ditaikin, cuman di belah tengah jadi ketutupan botaknya gitu. Nah, kelihatan sama guru. Disinilah masa transisinya. Kelihatan sama guru olahraga. Itu si ibu kunaon bokna kikituan cenah. Dudut. Udah didudut, disitulah saya langsung hati itu nggak tahu gimana.
kunaon urangnya di nepi ka jadi ingat ke Tuhan gitu ya, ingat ke Allah. Urang teh kieu bae. Didudut di situ mulai kalau istilah religinya itu hidayah mungkin ya. Dibawa ke ruang BK di situ kelas 3 mulai kabawa suku sakaba-kaba gitu. Kurohis kabawa kurohis. Tapi Alhamdulillah ya kurohis kabawanya. Tapi apa Kang? panjang juga alasan kurohisnya. Karena memang dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak tahu ada rohis, nggak tahu ada OSIS, nggak tahu ada pramuka, nggak tahu ada PMR. Oh, ya karena kehidupannya begitu ya sehari-harinya. Kehidupannya band. Band terus. Pulang sekolah latihan ke studio kalau dulu. Jadi nggak tahu ada organisasi, tahu ada organisasi itu karena dulu mabal istilahnya. Mabal nggak mau masuk pelajaran tertentu. Iya. Adalah pelajaran tertentu. Yang dibenci lah ya biasanya anak sekolah. Kurang inilah. Kurang gitu. disukai lah ya. Yang kalkulator gitulah. Pasti. Nggak masuk. Yang penting nggak masuk, tidur aja, tidur di masjid. Yang penting di masjid itu mau tidur. Di masjid ada kumpulan. Nggak tahu, yang penting saya mah nggak mau masuk kelas. Pas lagi kumpulan ternyata itu kumpulan lagi LPJ Rohis. Bergabung ikut di kumpulan Tidur itu. aja saya mah tidur. Oh, kirain teh SKSD di teras. ikut. Mereka lagi ngumpul, saya tidur. Akhirnya mereka karena organisasi dulu mah nggak banyak ya, sedikit-sedikit. Mereka kekurangan orang. Siapa lagi nih yang harus jadi pengurus? Oh. Itu ada yang lagi tidur di luar. Iya, merenya ngeliatnya ini yang orang tidurnya di masjid, merenya kayaknya rohis able, dulu mah mikirnya ya. Bener. Diajak lah waktu itu akhirnya. Diajak, kamu ikut ya, ikut gabung organisasi ini. Kalau saya mah iya aja, yang penting nggak masuk kelas gitu. Nah dari mulai situlah sedikit diajak, Iya gitu. benar. Oh bahkan itu datangnya hidayah tadi ketika dijambak sama guru olahraga itu ya. Terus nyambung ke Rohis. Tapi itu masih aktivitas ngeband. Ngeband juga masih ada. Udah beberapa bulan karena diajak-ajak ke kajian atau apa. Akhirnya pemahaman Islam pun tumbuh. Di situ saya merasa bersalah band-bandan gitu. Karena band-bandan kan saking tema-temanya kalau punk rock kan I hate school, I hate study, I hate rule, I hate teacher. Wah, pokoknya kayak gitu. Gogok nu kararitunya kala luar. Terus lupalah ka Tuhan mah. Akhirnya karena saya seiring perkembangan pemahaman Islam, ya gimana caranya saya ingin main musik tapi tetap ingat Tuhan gitu. Mulailah di situ lagi zaman-zamannya nasid. Oh, nasid dulu sebelumnya ya. Nasid yang awal-awal jaya di situ. Pokoknya pas zaman-zamannya nasid jaya, saya transisi dari pas band momentumnya ke nasid. berarti ya pas banget eta mah kalau zaman sekarang mah eta anu dijenggutnya ke guru. Pasnya akhirnya guru tadi lapor aja. Malah zaman Alhamdulillah awal dilaporkan aduh guru eta kok malah alhamdulillah dapat hidayah loh dari situ ya. Alhamdulillah Sekali. Oke, transisi di nasid. Waktu itu di nasid ngapain? Alasannya saya ingin main musik tapi yang ingat liriknya ke Tuhan. Tapi nyanyi enggak? Nyanyi. Oh, jadi sempat dulu jadi penyanyi juga dulu. Sempat dulu teh. Coba nyanyi sedikit. Jangan atuh. Soalnya itu kepaksa karena ingin main musik. Gitu. Tapi karena nasid itu enggak ada alat musik, hanya vokal gitu ya akhirnya terpaksa lah. Yang namanya banci tampil kan ingin tampil, ingin naik panggung, ingin perform. Pokoknya gimana caranya perform aja gitu ya. Oh, terjerumuslah di nasid. Di nasid itu berapa tahun Kang di nasid nyanyi-nyanyi kayak gitu? Nasid pokoknya SMA saja, SMA sampai ke kampus karena panjang lagi dari situ tuh ada kisah lagi. Sempat saya menjadi mengharamkan nasid juga sempat karena masuk salah satu pesantren tertentu. Oh, iya. Semasa SMA kelas 3 sampai ke kampus lah. Oh, berarti naik turun ya perjalanannya. Bener. Ketika kesini ada ilmu baru, ketika sini ada ilmu baru, kesini ada ilmu baru. Panjang akhirnya turunnya jadi rap. Rap itu karena balik lagi dari kesukaan kelas 2 SMP. Nah muncullah udah saya mau produksi karena di nasid itu kan grup. Iya benar. Saya tiap tahun satu tahun sekali ganti grup. Kunang tah cenah ganti grup satu sekali. Ingin merasakan genre yang beda-beda. Ada genre yang Melayu, ada yang pop, ada yang nasid tulen, ada yang harokah. Iya. Dan akhirnya mikir, aduh ini ngegrup capek, mikirin banyak kepala biasanya kalau grup tuh. Iya benar. Ini pinginnya gini, ini pinginnya gini. Oh berarti kan kalau setahun sekali ganti grup mah berarti cukup lama di nasidnya ya? Saya ada 10 grup itu. Oh iya kalau setahun sekali ibaratnya berarti bertahun-tahun juga di nasidnya. Bertahun-tahun. Orang-orang yang nonton ini
pasti tahu lah, saya anak-anak nasyid bakal tahu. Teman-teman nasyid ya, Asbi, Asidki, Asmi Sidki. Aibnu juga ada, pasti pada kenal ini. Udah. Makanya, dari nasyid dulu. Mm-mm. Bertahun-tahun akhirnya pusing tuh harus karena grup ya, gak bisa. Grup tuh. Ibaratnya gak bebas mengeksplor ke karya sendiri, benar gak sih kalau bergrup Kalau itu? saya kan tingginya gini, tapi kepala ini beda lagi. Iya. Akhirnya memutuskan berhentilah di nasyid atau kayak gimana tuh? Dulu memutuskan gimana saya nyanyi solo, saya nggak bisa nyanyi gitu. Akhirnya nge-rap lah. Iya benar. Nge-rap itu akhirnya muntahkan semua. Oh iya sih. Semua ide, semua unek-unek, bercerita lewat rap lebih nyaman. Padahal bukan dari dulu saya. Baru ketemu. Itu berarti rap di tahun Mulai produksinya ya, mulai produksi lagu tuh 2011. 2011 dimulai tahun rap. 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Waduh. Makanya aku bilang gini, pas ketemu ya, tadi waktu ketemu Akang mah ada asa enggak rapper banget mukanya kata. Asal lebih ke muka penyanyi nasyid gitu. penyanyi musik, Ternyata musik, iya benar sempat juga ya. Karena leket mungkinnya itu. Jadi naruh ke muka juga. Jadi Jadi berapa ngaruh tahun juga. tuh? 2007 sampai 2011 untuk nasyid tuh. 13 tahun. Pokoknya mah saya jumlahkan tuh 20 tahun tuh aktivitas bermusik lah. Bermusik ya? 10 tahun di nasyid, 10 tahun di rap gitu. Iya 2011. Lama ya? Waduh, ini yang nonton. Ini kita kayaknya 10 tahun yang lalu kita udah sekolah ya saya. Enggak apa-apa, pengalaman ya. Benar sharing pengalaman dengan senior nih. Amin. Dengan senior dari rap 2011 mulai produksi. Kenapa nggak dari dulu gitu, ada pikiran itu ya Kang ya? Karena memang mungkin zamannya kan setiap masa ada stylenya, ada passionnya. Waktu saya main nasyid tuh lagi passionnya nasyid. Iya, lagi naik-naiknya ya nasyid. Lagi zaman nasyid. Nggak mungkin dulu pas lagi zaman nasyid rap-rapan bakalan diasingkan. Iya. Bakal. Ini lagu apa aneh gitu. Iya, benar. Saya juga terjun dari nasyid ke rap tuh nggak diakui sama anak-anak nasyid. Ini mah bukan nasyid, ini mah naon kieu musiknya. Gitu. Jadi memang ada khas tersendiri gitu. Oke, turunlah dengan tadi ya, dengan ada ada seperti diasingkan oleh anak-anak nasyid gitu ya, ketika ini mah lagunya apa gitu, ketika turun ke dunia rapper, memutuskan ke dunia rapper, selain yang tadi ada reaksi apa lagi Kang? Terutama dari orang-orang terdekat kayaknya yang ruas kemarin ini tiba-tiba nge-rapper gitu ya, kayak gimana Kang? Kalau liriknya nyambung gitu sama anak-anak nasyid liriknya ya. Yang gak nyambung tuh konsep aransemen musiknya. Ini mah bukan di sini, ini mah dunia malam, ini mah di klub. Nah, ini mah di sini, ini mah di sini. Kok nasyid pakai DJ cenah gitu. Nah, iya. Tapi itu panjang lagi sebenarnya, itu bukan, itu strategi dan memang apa ya, emang harusnya begitu kalau orang-orang buat musik tuh gitu. Terus sebenarnya tujuan Akang selain karena suka ya, selain karena suka dan passion di dunia rap, apa sih kan tujuan lainnya dengan membawa perbedaan ke dunia rapnya? Kan biasanya orang-orang rap yang tadi dengan swag, gaya style nih, bragging gitu ya. kalau kesan nih aing nih gitu. Kalau rap kan kayak gitu ya, Kadang dengan kan dikenalnya anak-anak rap itu suka bragging tuh membangga-banggakan. iya, dengan stylenya nih gitu ya, gue dari mana nih gitu ibaratnya. Saya juga kayak gitu. sebenarnya bragging, tapi rap braggingnya ke keislaman. Nah, oke. Aing bangga jadi muslim, kan ada judul lagu saya gitu. Aing bangga jadi muslim. We proud to be Muslim gitu ada. Jadi saya juga bangga, gaya-gaya rapnya ada, tapi kontennya tentang Islam. Oke. Karena pengaruh dari background mungkin. Iya. Saya buat lirik, buat lagu, produksi lagu tentang ini disebut sama orang-orang ini rap dakwah, rap berfaedah, rap religi. Padahal saya nggak mau disebut rap religi. Ya kalau rap ya rap, kalau hip hop ya hip hop. Ya rapper mah sebagaimana rapper bebas. ya. Cuman liriknya aja gitu, karena memang kan mungkin backgroundnya begini, latar belakangnya begini. Akhirnya saya membuat lagu ya sesuai dengan latar belakang. Nggak mungkin saya buat lagu tentang ngebahas tentang tema apa, tapi latar belakang sayanya bukan di tema situ. tersebut ya. Iya benar. Oke, berarti ada, kalau secara tidak langsung aku bisa menyimpulkan bahwa selain karena kesukaan juga memang ada tujuan untuk ya membanggakan diri as a muslim yang pertama, terus bisa sharing juga gak sih ya tentang ya mungkin kaidah-kaidah kemusliman segala macam itu. Betul. Juga bisa sharing ya berarti. Oke. Yang pertama memang passion, suka gitu. Yang kedua saya bangga, tapi saya ingin ekspresi lewat musik. Oke. Lagu kedua ketika naik itu lagunya judulnya
Justin, lagi musimnya Justin Bieber. Ah, Kezamanan enggak? aku Justin itu masih kecil juga. Aku yang itu kecil, ya? Justin kecil ya Saya buat benar-benar. lagunya langsung. Lagunya tuh Justin Bieber or Justin Islam Forever gitu. Oh, I don't wanna be Justin Bieber, I just wanna be Justin Islam Forever gitu. oke. Dulu lagi orang dicekoki dengan idolnya Justin Bieber. Ya dari barat ya. Saya lagi transisi di dalam dunia Islam. Harus buat lagu nih kayaknya. Iya iya benar-benar. I don't wanna be Justin Bieber. Iya tapi itu cukup berani loh Kang. Maksudnya ketika Akang menjadi pembeda di antara itu kan lagi hype banget tuh dulu. Ibaratnya orang-orang akan pro kesana lah gitu ya. Terus Akang muncul nih ya dengan menjadi menjadi pembedanya dari si hal tersebut, itu cukup berani loh Kang. Maksudnya dengan hal-hal yang akan keluarkan waktu itu. Dan judulnya pun ada nama beliau gitu ketika di judul lagu itu yang kedua. Rata-rata memang rap tuh memang kayak gitulah. Iya. Penuh keberanian juga ya berarti di dalamnya juga syiar dan lain-lain. Dan muncullah tadi kata Akang rapper dakwah, rapper Islami. Komen ya. sebetulnya. Dari komen-komen ternyata itu munculnya. Pas saya diundang di Suara Garut juga dikasih tor. Aduh ini pertanyaan Islami banget, rapper dakwah. Satu kata yang muncul tadi Akang, ini Islami banget sih. Ya gitu. Betul, nggak apa-apa karena memang saya buat konten kemudian lempar di YouTube yang komennya itu kayak gitu, rap dakwah, rap berfaedah, rap religi. Iya, ketama kan tadi Akang juga dari latar belakangnya suka banget musik ya, perjalanan musiknya juga bukan musik-musik yang selalu itu underground dan segala macem gitu ya. Rock, hardcore gitu ya. Iya benar. Tapi kan gimana Kang ketika sekarang menanggapi yang tadi ya ada DJ, ini lagunya DJ nih, ini mah dunia malam segala macem gitu ya. Adalah komentar-komentar seperti itu. Tapi Akang menanggapinya seperti apa Kang dengan menanggapinya? Ya mungkin orang sampai pahamnya baru sampai situ. Oke. Saya dulu kalau belum paham belum sampai situ nyampainya, makanya komennya kayak gitu. Tapi kalau udah paham komennya bakal beda lagi mereka gitu. Dalam bermusik kan konsep tertentu ya DJ biasa identik dengan hip hop gitu. Hip hop pakai DJ enak sebetulnya, emang karakternya seperti itu. Kemudian saya main lagu-lagu lirik-lirik positif tapi pakai DJ. Apalagi kalau zaman sekarang sangat sekali diterima. Gitu. Berarti melihat pasar juga ya kan sekarang. Pasar. Maksudnya kan kalau di industri ya ngomong industri. Di dunia industri ya benar. Pasarnya kan orang-orang maksudnya nggak salah juga untuk bisa syiar Islam lewat cara yang berbeda juga ya, salah satunya dengan DJ dan lain-lain. Kalau tadi bilangnya mau syiar Islam, kemudian lewat musik, ya kalau kita mau benar-benar syiar, buat musiknya harus bagus, harus musik yang disukai oleh banyak orang. Kalau kita ingin ngomong tentang Islam tapi kemasannya nggak bagus, nggak akan didengar. Oh iya sih benar. Saya tuh buat lagu hip hop, buat lagu hip hopnya dulu kan aransemen nasid ke anak nasid, musiknya aransemen musiknya ke anak nasid, mixing mastering di sana, produksi di anak nasid. Tapi ketika lagu rap nggak bisa diolah oleh anak nasid, saya langsung ke anak hip hopnya langsung, buat beatnya ke anak rap langsung. Sehingga kan kerasa oh ini lagu hip hop. Cuman yang ngebedakan tuh liriknya saja. Iya benar. Dan memang ibaratnya lagu-lagu seperti itu lebih luas ya jangkauannya ya nggak sih Kak? Maksudnya untuk seperti Akang tadi ini tuh instrumennya nasid, pasti anak-anak nasid aja yang mendengar. Kolamnya kolam nasid. Iya masih di sana aja ya. Iya sih benar. Bicara musik ya. Kalau musik kan universal. Makanya kalau ingin diterima ya kita harus sesuaikan dengan telinga banyak orang gitu. Makanya saya buat lagu-lagu kesininya kan kalau dulu kan ada aransemennya. Kesininya udah murni musik hip hop. Maksudnya orang yang buat anak hip hop, anak rap gitu. Oke. Berarti total berapa lagu nih yang udah dibikin Kang dari 14 tahun yang lalu? 14 tahun. Di yang dunia rapper. Sudah dirilis ada 60-an lebih. Kalau yang di YouTube 100-an lah. Di YouTube 100-an. Yang ori. Selain yang original banyak yang cover juga. Tapi aku penasaran tuh biasanya dapat ide lirik dengan ya yang isinya tuh untuk memperingatkan orang-orang gitu ya tentang keislaman dan lain-lain, itu biasanya dapat dari mana inspirasinya Kang? Keseharian pasti, semua musisi biasanya keseharian. Tapi kadang maaf ya, kadang dapat ide lagi ngapain tuh misalkan? Lagi di jamban sama lagi sholat. Serius itu. Rata-rata ya. Ya benar-benar. Serius itu. Kalau di jamban, waduh, iya ide, langsung diinget-inget, langsung diketik di HP, produksi jadi. Lama-lama kayaknya bisa tuh di zaman ada komputer di depan ya, jadi sambil gini gitu. Anehnya biasanya kayak gitu ya. Iya. Kalau katanya kalau lagi di zaman itu aku mendengar dari ada
teman-teman yang suka sharing gitu ya. Katanya ketika kita mengeluarkan sesuatu tuh semuanya fresh gitu Kang. Jadi kita tuh lagi fresh. Jadi otak tuh bener-bener ide tak masuk. Jadi kosong gitu ya. Bener lagi ide fresh. masuk. Ya kan membuang yang kotor masuk yang baru nih gitu. Makanya Bisa jadi ya. cocok loginya. Cocok loginya kayak gitu. Oh di zaman atau lagi beribadah. Pas lagi sholat ide muncul. Aduh, itu sebetulnya ngeganggu ya, nggak husu berarti. Tapi pas beres sholat suka bagus itu. Idenya tuh. Iya, berarti sama ya semua seniman musik ya rata-rata gitu. keluar idenya itu lagi di jamban juga dan ternyata ya di sana. Oke. Tapi Kang katanya tadi kalau kita ngobrol-ngobrol di belakang sekarang kan udah 14 tahun ya di dunia rapper. 14 tahun. Lama juga. Lama juga nggak ulang akan oke. Oh gini kan 14 tahun. Mah tadi mah bilangnya 10 tahun gerawar gitu tiga 10 tahun. Hah, kira Kang abi ngitung lah. Ngitung dia salah. Kang asa 14 tahun. Oh, 14 tahun. Jadi katakan ternyata udah lama banget gitu Kang di dunia rapper 14 tahun ya. Setelah bertahun-tahun 14 tahun rilis banyak lagu, sekarang juga denger-denger di belakang layar juga ikut campur ya. Banyak ikut campur ya di belakang layar juga. Kenapa Kang akhirnya memutuskan untuk coba deh di belakang layar juga? Pertama untuk tahun 2025 saya hanya ngeluarin 2 lagu original. Tahun ini? 2025. Sekarang kan udah Desember udah mau habis. Aduh nggak ada lagu lagi. Biasanya minimal 1 bulan 1 lagu. Jadi setahun 12 lagu ada lah ya? Biasanya minimal sebulan 1 lagu. Sampai 2024 itu beresnya 2025 baru 2 lagu. Tapi untuk lagu sendiri 2 lagu. Untuk lagu orang lain yang saya produseri adalah 10 gitu. Jadi lebih banyak produksi lagu-lagu orang-orang lain gitu. Oke, mulai memproduksi lagu orang lain tahun berapa Kang? Berapa tahun setelah nge-rap? Nah, selain rap juga dulu ketika Nasid udah jadi produser. Menghasilkan 3 album kompilasi Nasid Garut. Masya Allah. Aku pikir tadi ketika ngobrol teh jadi produser tuh ketika pas jadi rap. Oh ternyata dari Nasid juga udah jadi produser. Oh alah. Ya pelaku, ya produser gitu. 3 album berarti udah puluhan lagu. Coba sebutkan grup Nasid Garut apa. Tapi jangan yang jadul. Apa ya grup Nasid Garut tuh aku kenal orang-orangnya aja lagi kalau grup-grupnya. Itu semuanya Akang yang produserin juga ternyata. 2 album lah. 2 album kompilasi, 1 album kompilasi itu 15 grup. Jadi Nasid Garut kumpulin. Sekarang ngomong Nasid udah nggak kenal orang-orang anak-anak muda. Baru-baru ya, iya, baru-baru. Oke, gitu. Di rapper juga jadi produser lagu orang lain berarti. Pernah ngeproduksi lagu rap. Oke. Lagu-lagu positif sekarang banyak. Sekarang ada TikToker Garut juga yang itu diproduksi kemarin berapa lagu? Ada 7 lagu. Siapa tuh Kang? Adalah TikToker Solawat. Followernya 1,5 juta. Oh iya, boleh tuh nanti kita ngobrol kesini. Nanti undang aja kesini. Nanti kesini ya, bersama Akang Ibnu nih lagu-lagu dari ciptanya Kang Ibnu. Oh, atau berarti jadi produser udah dari dulu ya? Apa susahnya Kang? Bedanya lebih susah mana? Jadi rapper nge-rap atau ngeproduksi lagu rapper jadi belakang layar Kang? Lebih susah mana? Dua-duanya sama, yang beda eksekusi. Oke, gimana tuh Kang? Tapi sesuai mood juga. Kalau dulu mengeksekusi lagu sendiri lebih mudah. Kalau sekarang mengeksekusi lagu orang lain lebih mudah. Jadi tiap waktu beda. Kalau dulu sebelum 2025 untuk eksekusi lagu sendiri cepet banget. Bahkan sebulan 8 lagu sama 8 video klip pernah. Nah kalau sekarang 2025 kesini susah banget. Nggak tahu saya itu. Apakah sebulan 8 lagu 8 video klip? Pernah serius? Itu serius. Itu ada syuting video klipnya untuk satu lagu tuh yang misalkan rekaman malam, pagi-pagi mixing mastering lah beres, kemudian siangnya syuting, malam upload. Gitu. Oh serius? Berarti kayak itu seharian selagu dan itu udah video dulu klip. Ada bisa cek di YouTube yang 1 hari itu langsung 1 hari syuting 3 video klip. Serius? Sumpah. Kalau dulu kan aktivitasnya di luar Garut di Bandung. Maulana lah dulu yang Sabian. Tapi di remix jadi hip hop. Ada itu 1 hari buatnya. 1 hari. Ya ini link YouTube-nya tring sama ya di Teraja. YouTube-nya udah bukan nggak aktif, jarang upload sekarang. Oh iya sehari gila sih sehari 3 video. Insya Allah 2026 upload lagi lah. Ya mudah-mudahan lah kita masih tunggu lah karya-karyanya ya Kang. Kalau enggak nanti ada artis-artis muda tapi saya produseri di channel YouTube. Iya benar-benar sih. Oke produser juga ya. Berarti kalau kita ini apa band pernah. drummer.
atlet basket. Basket, Basket juga. Terus penyanyi nasyid juga. Nasyid. Masuk Sheila on Seven juga ya. Iya, Katanya kalau itu. Duta lagi nggak bisa manggung sama Akang ganti-ganti ya. Orang-orang itu manggilnya Duta Sound Seven. Ya kalau buka topi kayak Duta ya Iya, memang iya. tadi. Oke. Dan bila Duta, Sheila on esok Seven. copyright. Duta Sheila on Seven Duta. Jadi rapper juga, Rapper, produser juga. Berarti secara itu secinta itu dengan dunia musik ya kan? Industri musik itu secinta itu ya berarti ya kan? Senang sekali karena bisa menumpahkan apa yang dirasa gitu. Iya. Lewat musik tuh bebas gitu. Iya sih benar. Kadang kan kalau curhat ke orang mah ya kita teh suka orang teh kalah gitu kan ya. Nyampe kan itu jadi beda gitu ya. Benar. Jadi kita mah nyam A di sana jadi AB gitu, jadi A+ benar sih. Curhat ke lagu mah jadi cuan. Iya, benar banget. Jadi uang, jadi karya juga ya, jadi terkenal juga alhamdulillah. Iya benar. Tapi Kang selain tadi 2026 mau rilis lagi nih. Ada rencana-rencana apa lagi Kang untuk kedepannya? Kang Ibnu nih di dunia rap. Rencana apa ya? Cuman ya mood aja. Moodnya buat Buat lagu mood. ya buat gitu. Oke. Soalnya apalagi sekarang gitu ya. Kalau istilahnya ada istilah lagu dari teman-teman rap Malaysia tuh, apa yang kau impid lah dah ku jalani gitu. Iya. Ya itu aku lihat juga di bio Instagramnya itu ada yang Malay versi. Berarti udah dibawa kemana aja nih Kang? Malay versi apa? Yang di lagu Akang tuh yang di Instagram ada yang Malay versi ya nggak sih? Oh dulu Yang kan Alhamdulillah 2 itu loh. diproduksi sama Sony Music Malaysia. Oh berarti Sony ada Music nyampe ke Malaysia. sana juga Kang? Iya. Ada nyampe ke Malaysia juga. Bahkan orang-orang taunya Ibnu Dijenggo tuh orang Malaysia. Oh, ternyata di dunia per-rapperan juga ada perebutan antara Indonesia dan Malaysia gitu. Maksudnya orang taunya gitu. Jadi saya mulai bilang saya anak Garut tuh tahun 2021. Sebelum 2021 Mulai udah bilang, klarifikasi itu orang Garut gitu mulai 2021. ngeluarin lagu bahwa saya berani saya ngomong Garut gitu. Oh, berarti kan udah kemana aja nih Kang? Ke Musik-musik karya Akang teh? Indonesia ya Indonesia udah keliling. udah pasti udah keliling. Malaysia juga berarti udah Malaysia pada tahu. Justru banyaknya di Malaysia kan segede Jawa Barat ya. Kalau video kita viral di Malaysia 3 juta itu udah viral kalau Udah di Malaysia. satu negara juga udah tahu gitu ya Kalau ibaratnya. 3 sampai 8 juta. Kalau di Indonesia Ternyata ya. harus viral tuh harus 50 juta. Iya benar. 100 Karena banyak juta. banget juga kan ya penduduknya. Oh, berarti udah di luar Gitu. Indonesia juga ya. Indonesia Iya udah. benar-benar lebih. Produksi di sana seminggu lah. Dulu sempat ditawarin untuk tinggal di sana. Oh iya kan. Nah, tapi saya lebih mencintai karena saya suka juga dengan ngajar. Dulu cintanya tuh pas kamu kalau udah famous tinggal aja di sini kata produser tuh. Aduh saya hatinya ke ngajar balik lagi ke Garut. Tetap balik lagi ke Garut. Kalau ngajar apa tuh Kang? Kalau boleh tahu. Nanti di akhir-akhir lah itu ngobrolnya. Oh iya nanti di belakang lah ya kita ngobrol. Oh ternyata pengajar juga ya. Iya, Wah, Masya Allah. Oke. Udah ke Jadi Malaysia ke mungkin Indonesia. salah satunya kenapa saya jadi agak sulit eksekusi itu sejak beres COVID fokus saya jadi banyak ke ngajar. Oh, Kalau iya, dulu iya, sebelum COVID produksi semuanya. Iya benar. Ada transisi ya dari yang tadinya produksi terus COVID terus jadi Iya. harus mulai membangkitkan mood lagi gak sih Kang 2 tahun sempat. Ya betul. Iya kan Apalagi kan membangkitkan mood lagi. vibe-nya udah beda, panitia sudah pada beda. Iya. Orang benar. anak-anak sekolah beda. Oh ternyata sudah keluar negeri juga ya Luar Kang ya. negeri. Tapi kan harapan-harapan Akang nih selanjutnya untuk karya-karya Akang di dunia rapper atau harapan di industri musiknya seperti apa Kang kira-kira Kang? Kalau untuk harapan dari karya di industri ya udah beres lah. Udah kesini, udah kesana, udah kesini, udah kesana industri. Harapan untuk industri udah beres. Bahkan saya sekarang kan gabung di label untuk produksi artis baru. Tapi harapan untuk karya mudah-mudahan lagu ini jadi jariah kebaikan. Amin. Jadi orang yang dengar lagu ini mengingatkan kepada Tuhannya, Amin. bukan melenakan gitu. Itu harapannya. Sehingga kan saya enak kalau buat lagu pas di komen-komennya tuh ini yang komen bukan anak pengajian nih, ini yang komen bukan anak yang biasa ngaji, tapi komennya kayak gini pas dia tonton video klip saya. Maaf ya. Gara-gara gua lihat lagu lu kok gua jadi mau sholat. Wah, ini bukan anak ngaji nih. Iya benar-benar. Tapi saya enak. Duh, nah kayak gini gitu kepuasannya tuh kayak gitu. Masya Allah ya ibaratnya tadi kalau kata Akang udah tinggal panen ya sekarang. Panen, Ibaratnya beres. seperti itulah. Udah beres mau panen. Udah puluhan tahun gitu ya udah mau panen nih. Tadinya udah tinggal gemburin lagi gitu ya Betul, ibaratnya betul. seperti itu Banyak ya. anak muda yang berbakat. Iya sekarang. benar banget. Tapi Kang tadi sedikit nih ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk hijrah mungkin mendengarkan lagu-lagu Akang atau lewat apapun yang tadi seperti hidayah yang Akang dapatkan juga lewat dijenggut oleh guru olahraga. Kira-kira apa Kang pesannya untuk
Ya, terutama Gen Z ya, generasi Gen muda Z ya. kita. Gen Z jangan malas, terus berproses, jangan cepat-cepat ingin dapat hasil, Oke. tapi yakin setiap proses itu akan menuai hasil. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Amin. Jadi sekarang itu Gen Z terus tanam aja gitu, konsisten. Iya. Jangan buru-buru, biasanya anak Gen Z tuh buru-buru Rusuh ingin gitunya. cepat-cepat gitu ya. Tapi saya buktinya biasanya kalau orang yang konsisten, orang yang nanamnya konsisten, 5 tahun itu udah dapat panen, udah dapat Masya hasilnya. Allah, Masya Apapun bidangnya. Allah. Kalian sekarang nanam 5 tahun, tunggu 5 tahun sampai 7 tahun bakal dapat lah. Bener banget. Aduh, Konsisten. apa sekarang lah. Ya, di apapun bidangnya benar ya Apapun kata. bidang. Apapun bidangnya, mau di industri rapper, industri apa Media, yang tadi. apa-apa. Proses benar. Proses dan konsisten. Oke. Kadang orang yang skillnya bagus Aha, itu bisa kalah sama orang, Orang yang yang- skillnya tidak bagus tapi tapi konsisten. berproses ya, konsisten dan berproses juga kali. Saya kan skillnya nggak bagus, nggak bisa nyanyi, tapi Yang tadi ya. konsisten. Iya benar-benar. Bisa lebih depan dari orang yang skill bagus. Sampai bisa 14 tahun di dunia rapper 14 aja kan berarti itu konsistennya Konsisten. benar-benar, dan musiknya prosesnya juga nggak main-main ya Kang, Betul. melewati naik turunnya banget. Benar. Iya itu pesan-pesan. Tepuk tangan dong untuk Kang Ibnu The Janggot hari ini. Masya Allah sekali ya Kang, mudah-mudahan apa yang tadi Akang sampaikan dan menjadi obrolan kita hari ini juga bisa menjadi sebuah pesan untuk teman-teman warginet di luar sana, mudah-mudahan ya. Dan apa yang menjadi obrolan kita hari ini, ambil baiknya, buang buruknya ya Kang Ibnu. Ya. Dan mudah-mudahan doa aku satu untuk Kang Ibnu selalu sehat dan Amin. sukses. Sehat Amin. buat Suara Garut semua. Amin, amin, amin. Terima kasih juga untuk warginet yang selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa juga warginet untuk di follow Instagram kami dan juga Instagram Kang Ibnu dong. Kang Ibnu Ya, di mana? jangan lupa unfollow @Ibnu The Jenggot. Sekarang lebih banyak main TikTok. TikToknya boleh deh. Apa TikToknya Kang Ibnu? Sama juga Ibnu The Jenggot. Ibnu The Jenggot, langsung aja dicari, di follow Instagram Kang Ibnu The Jenggot untuk tahu karya-karya beliau yang akan datang apa. Dan juga TikTok juga jangan lupa Instagram Suara Garut juga untuk tahu berita up to date apa aja yang sedang terjadi. Dan juga terima kasih untuk Asga Tour, Asga Umroh, Agrafana Furniture, Garut Souvenir dan juga Rental Aja yang selalu mendukung podcast suaragarut.id. Dan jangan lupa juga di like, comment, and subscribe channel YouTube kami supaya kita lebih semangat juga ya untuk ngonten podcast bersama narasumber-narasumber yang keren lainnya. Karena hari ini juga kita sudah kedatangan narasumber yang keren dengan Duta Kang Ibnu The Jenggot. Kalau gitu aku Salwa Apriliani dan juga Kang Ibnu The Jenggot pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.